Salam jumpa kembali lagi dalam kasih Yesus Kristus. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya kita ada pada Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Mengawali pembacaan firman Tuhan pada episode indah ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, padamu kami datang lagi dengan permohonan, di mana kami akan membaca bagian firman-Mu yang memberikan kami pedoman, tapi juga memberi kami evaluasi, koreksi, untuk kami terus hidup dan bekerja. Untuk itu kami akan membaca bagian firman Tuhan, buka akal pikiran kami untuk mengertinya. Hamba yang menyampaikan, setiap pribadi, pemirsa yang mendengar, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di episode yang baru pada bulan ke-6 di bulan Juni indah ini terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bagian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian bagian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14 dengan tema ubah cara berpikir, ubah hidup. Ubah cara berpikir, ubah hidup. Bertolak dari tema, maka kita temukan apa yang dilakukan oleh pertama Raja Israel pada ayatnya yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ini hal yang pertama. Pola pikir dari Raja Israel, pola pikir yang memberikan kesan kurang baik atau negatif. Padahal niat baik dari Raja Aram untuk Naaman bisa sembuh
dari sakit kulit atau sakit kusta. Hal yang kedua yang beranjak pada topik ini adalah pada ayat 12 dan ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan parpar sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini yang melatar belakangi tema ubah cara berpikir, ubah hidup. Ubah cara berpikir, ubah hidup. Pikiran-pikiran negatif ini datang tanpa disangka, disadari bahwa rujukan untuk kebaikan. Hal yang menarik yang kita lihat dari pembacaan ini ketika Naaman sakit kulit atau kusta, di sini Raja Aram memperhatikan dan melihat bagaimana Naaman juga butuh sebuah kesembuhan. Hal yang indah, yang menarik juga kisah Naaman ini disembuhkan adalah berawal dari gadis cilik atau gadis yang ditawan. Justru dia yang memberi sebuah informasi kepada istri dari Naaman, nyonyanya, kalau ia setuju bagaimana Naaman ini bisa sembuh kecuali dia pergi menemui seorang nabi, yaitu Nabi Elisa. Pikiran dari gadis ini disampaikan lalu diterima dan Naaman menghadap Raja Aram dan Raja Aram terima dan surat yang dibuat untuk Raja Aman harus ketemu dengan Raja Israel. Nah, dua ayat tadi ini yang melatar belakangi tema kita. Ubah cara pikir, ubah hidup. Hal yang kedua dari si gadis ini yang memberikan informasi supaya Naaman bisa disembuhkan. Hal yang kedua adalah pegawai yang ada yang ikut bersama dengan Naaman. Pada waktu Naaman sudah tidak nyaman, menurut pikirannya, dia ketemu dengan seorang nabi Elisa bahwa terjadi mujizat. Artinya dia ketemu saat itu bagaimana nabi itu bisa melihat dia, kemudian menjamah dia dengan nama Tuhan dan dia bisa sembuh. Ini pikiran dari Naaman. Tetapi yang terjadi adalah Elisa menyuruh Naaman harus pergi ke sungai Yordan. 3 kali dia harus mencelup atau dia harus mandi, kemudian dia harus pulih. Dan betul terjadi dia sembuh seperti seorang bayi, artinya tubuhnya kembali pulih. Yang membuat kontra atau pikiran yang tidak pas adalah pikiran dari Raja Israel dan pikiran dari Naaman, panglima perang Raja Aram ini. Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kadangkala kita punya sebuah pemikiran, praduga yang sebelum kita lihat ke depan, tetapi kita kadangkala memvoniskan seseorang dari pikiran kita yang negatif. Ini kita belajar dari Naaman yang pada akhirnya dia sembuh, tetapi sebelumnya itu sebenarnya dia tidak menerima apa yang disarankan oleh Nabi Elisa. Menurut Naaman ya mujizat langsung terjadi, tetapi pola pikirnya sedikit keliru. Walaupun dengan hati yang tidak senang, dia harus menuruti perintah Elisa, Nabi, tetapi ada hal yang menarik dari
pegawai atau yang ada bersama dia, ikut bersama dia, mereka juga memberikan saran usul apa yang harus dia lakukan. Pertama kan hanya pergi di kolam di Sungai Yordan. Nah, akhirnya saran pegawai atau pengikut Naaman itu diterima dan Naaman melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Panglima Perang Raja Aram ini memberikan kita nilai-nilai yang baik. Pertama, kita harus berpikir secara positif. Jangan kita selalu negatif, menilai seseorang dengan pikiran yang sempit, padahal mungkin berujuk pada hal yang baik. Hal yang kedua, Bapak Ibu pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menyiapkan orang lain untuk menolong kita. Tuhan menyiapkan orang lain untuk menegur kita. Tuhan menyiapkan orang lain untuk mengoreksi kita. Hal-hal yang kita nilai secara negatif sebenarnya berujuk pada hal yang positif, hal yang baik. Kita akan masuk atau kita berada di bulan yang ke-6. Kita ada di bulan Juni. Kita melewati 5 bulan, kita berada di pertengahan tahun 2022. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kita selalu harus berpikir yang positif. Kita tidak boleh cepat berpikir negatif. Ketika ada saran usul orang atau ada masukan, kita harus terima itu dengan pikiran yang positif, karena pasti berujuk pada hal yang baik. Kalau hal itu berasal dari Tuhan. Siapapun juga dia dalam situasi dan kondisi apapun, apalagi dalam kondisi sakit, kita butuh saran usul. Kita butuh pikiran, masukan untuk memberikan kita kesembuhan, tapi juga memberikan kita sebuah nilai perubahan hidup untuk hal yang baik. Demikianlah bagian firman Tuhan. Tuhan memberkati menyempurnakan firman ini di setiap hati kita sekalian. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa ketika kita usai membaca bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sangat bersyukur karena bagian firman Tuhan menolong kami, mengubah arah pikiran kami yang kadangkala keliru dan salah, menilai seseorang ketika orang memberikan kami saran dan usul yang baik, tetapi kadangkala kami menilai dari sisi positif, sisi yang kurang tepat dan kurang baik. Tuhan, ampuni kami dan biarlah kami menjalani bulan yang ke-6 ini dengan terus percaya bahwa orang lain Tuhan siapkan untuk menolong kami. Belajar dari pengalaman firman Tuhan, kami juga percaya seperti gadis yang ditawan, tetapi dia memberikan sebuah nilai masukan untuk Naaman melalui istri Naaman. Maka ini memberikan juga sebuah nilai yang baik. Biarlah ya Tuhan, di tengah perjuangan hidup kami, di tengah tantangan hidup yang kami alami ini, ada orang-orang tertentu yang Tuhan utus untuk menolong kami, untuk memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga belajar bagaimana Nabi Elisa yang juga ketika Raja Israel tidak menerima apa yang dikatakan atau surat yang dikirim oleh Raja Aram supaya Naaman boleh memperoleh kesembuhan. Kami belajar dari dalamnya Tuhan untuk selalu melihat hal yang baik dari seseorang, siapapun juga itu dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjalani bulan yang baru ini. Mari Tuhan berikan kami hikmat dan Roh Kudus menuntun kami supaya kami tidak terlalu cepat memvoniskan atau memberikan sebuah nilai negatif kepada orang lain yang mungkin sebenarnya berujuk pada kebaikan, kesembuhan. Ya Tuhan, ketika kami berada di bulan yang ke-6, berkati kami semua dengan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai pemerintah, sebagai gereja. Tuhan berikan kami kerjasama yang baik. Kami juga berdoa secara khusus untuk persiapan sidang sinode ke-18 di Klasis Suaropen. Tuhan berkati Klasis GKY Selatan sebagai panitia transit, tetapi juga
mereka yang ada di Nabire dan di Biak sebagai tempat transit untuk melanjutkan perjalanan ke Waropen, Tuhan berkati. Tuhan, kami terus berdoa untuk Klasis GKY Pen Selatan dengan program Tabura Injil. Biarlah juga mereka jadi seperti gadis yang ditawan tetapi menjadi bagian yang terpenting, bisa menolong. Tuhan juga memberkati Tabura Injil seperti Nabi Elisa yang juga memberikan saran masuk di tengah-tengah pelayanan. Bagian firman Tuhan terus disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakan firman ini di setiap hati Bapak Ibu yang mendengar. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di episode yang baru di bulan Juni. Tuhan memberkati. Shalom.